Dalam konseling kali ini, Clint sebenarnya telah menemukan beberapa solusi dari permasalahannya. Clint hanya butuh didengar atas hal berat yang dilalui akhir-akhir ini, serta memantapkan bahwa pilihan yang diambilnya sudah tepat. Clint butuh sedikit solusi terhadap satu problem yang dilakukan pada akhir proses konseling. Lagi Kak Rizky, Ya. rapi sekali. Dari mana tadi? Dari pondok ini baru ke micro teaching, ngumpulin tugas asistensi mengajar laporan. Asistensi mengajar itu sama kayak PKL atau gimana? Iya, kalau di jurusan pendidikan tarbiyah kan, kalau asistensi mengajar itu berarti kan mengasistensi guru dari madrasah. Nah itu dari pendidikan, jadi PKL-nya asisten mengajar. Itu dapat di sekolah mana? Kemarin di sekolah 61 Jombang tempatnya. Gimana asistensi mengajarnya, lancar atau ada beberapa permasalahan? Ya tetap lancar, cuman ya tetap ada beberapa kendala, problem yang dihadapi. Misalnya kan 3 bulan, nah itu kan bukan waktu yang singkat untuk kegiatan tersebut. Mungkin dari beberapa problem bisa diceritakan, nanti mungkin ada yang bisa saya bantu atau gimana? Iya, untuk kemarin itu ada beberapa problem yang itu bukan hanya dari sisi internal tapi juga eksternal. Yang pertama mungkin kalau dari sisi eksternalnya mudahnya, nah itu dari pihak kampus sendiri. Soalnya dari kampus sendiri kalau kami amati, kalau kami perhatikan itu kurang siap sebenarnya untuk asistensi mengajar ini. Karena ini program pertama dan belum pernah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah itu regulasinya juga baru, terus banyak tugas-tugas atau tagihan yang kurang jelas. Jadi teman-teman juga kadang bingung bagaimana ini yang benar seperti apa. Terus setelah itu waktunya juga kurang tepat kemarin, karena di akhir semester 2, semester genap. Jadi di sekolah-sekolah juga ada libur, ada kegiatan macam-macam, puasa dan lain-lain. Terus tugasnya juga tidak sesuai dengan waktunya tersebut. Misalnya waktunya benar 3 bulan, tapi yang bisa mengajar cuma 1 bulan atau bahkan beberapa minggu. Sedangkan tugasnya harus membuat sesuatu yang dimana itu membutuhkan waktu mengajar 3 bulan. Memang 3 bulan itu aktif. Jadi kadang beberapa sekolah, termasuknya juga sekolah di Man1 Jombang itu sedikit kesulitan untuk tugas-tugasnya, tugas video dan lain sebagainya. Nah itu kesulitan, dan pembekalannya juga kurang. Soalnya kalau di dulu PKL yang tahun dulu itu ada kakak kelas itu bilang kalau sebelumnya itu ada materi kuliah yang di sana ada materi yang menunjang untuk membuat RPP, membuat perangkat pembelajaran yang digunakan untuk mengajar. Sedangkan kami angkatan ini tidak ada, cuma ada seminar atau penyampaian pembekalan cuma 2 jam. Nah itu tidak cukup untuk menyampaikan semua materi. Jadi kami kayak dilepaskan di sekolahan, di madrasah langsung tanpa ada bekal. Itu jadi langsung di lapangan. Agak susah juga kalau belum ada bekal terus langsung di lapangan. Itu mungkin dari segi kendala dari eksternal. Mungkin kalau kendala dari pribadi sendiri sehingga kakak Rizky ini datang ke saya, mungkin bisa diceritakan lebih detailnya bagaimana? Oh iya, kemarin dari kelompok itu kan tiap sekolah ada kelompok. Kelompok saya itu ada 11 orang, yang laki-laki 2, yang sisanya perempuan. Nah berhubung saya laki-laki, teman-teman juga banyak yang pas
pembagian tugas itu memberikan amanah ke saya sebagai koordinatornya, jadi ketuanya. Nah itu banyak sekali hal yang membuat saya agak banyak pikiran, soalnya karena kita tidak hanya memikirkan kewajiban diri, tapi juga kewajiban yang kelompok tersebut harus laksanakan. Seperti tugas-tugas tadi, nah tugasnya dari pusat itu kurang jelas, sehingga saya juga bingung menyampaikan ke teman-teman. Teman-teman juga bingung, tanya ke saya juga bingung, tanya ke siapa. Nah itu kan kadang kemarin sempat seperti itu, dan pada akhirnya kayak ya udah kayak asal jadi. Nah tugasnya seperti itu, meskipun ya kelompok-kelompok lain juga sama, ada yang asal jadi, tapi ya kayak kurang tenang. Soalnya kita kan di sini juga belajar, dan hasil belajar kita kan seharusnya juga ada indikator apakah belajar kita sudah sukses atau belum. Nah kalau tugasnya tidak jelas, kurang jelas, nah kami juga bingung mau mengerjakan seperti apa. Terus nanti hasilnya seperti apa kan kami juga tidak tahu. Kalau yang dinilai juga kurang jelas. Nah sebenarnya kami inginnya ya seperti itu tadi, jelas dari tugasnya. Yang kedua untuk koordinator, nah itu memang saya punya problem tersendiri untuk mengelola teman-teman, karena teman-teman itu juga tidak memiliki karakter yang sama. Setiap orang berbeda-beda. Terus saya juga tipenya kalau dalam mengatur atau mengkoordinir seseorang itu juga tidak suka terlalu memaksa, juga tidak suka terlalu melepas. Nah, problemnya ada beberapa teman yang itu mungkin ya memang karakternya seperti itu, dia lebih santai. Nah, santai dalam hal ini kadang saya juga khawatir kalau santainya ini malah melenakan dan membuat teman yang lain itu tidak mengerjakan kewajibannya. Nah, kemarin teman saya itu ya kalau masuk ya seenaknya, terus pulang ya seenaknya juga. Meskipun ya sudah saya ingatkan kalau kita itu tetap masuk meskipun tidak ada jam mengajar, terus kita itu pulangnya harus minimal sama dengan siswa yang lain. Siswa yang lain pulang, kita boleh pulang. Nah, meskipun itu kita kosong, tidak ada pekerjaan gitu. Nah, tapi setelah saya pikir ya memang kalau memang tidak ada kerjaan itu sangat membosankan memang. Tapi ya bagaimana lagi, kita kan kelompok. Jadi di sekolah itu kita juga selain berperan di mata kuliah atau mata pelajaran kita masing-masing, itu juga ada beberapa bapak ibu guru yang minta tolong untuk mengerjakan sesuatu kadang. Nah jadi teman-teman itu saya minta tetap stay di sekolah seperti itu. Tapi kadang ya seperti itu tadi, ada yang malas, ada yang menyepelekan, terlebihnya menyepelekan. Nah itu yang kadang saya buat kepikiran. Terus tugas-tugasnya ya syukurlah tepat waktu selesai, cuman hanya tetap ya seperti itu tadi, dalam sepanjang mengerjakan tugas banyak kepikirannya. Karena ya itu sebagai ketua kelompok seperti bertanggung jawab. Padahal kalau dipikir-pikir juga tidak ada untungnya juga jadi ketua kelompok, cuma dapat capek juga. Soalnya ya ngurusin teman-teman, terus teman-teman juga tidak memberikan apa-apa juga sama ketua kelompok. Meskipun juga kelompok lain juga sama. Ya udah itu kayaknya. Kalau yang problemnya yang di asistensi mengajar, saya coba untuk mengambil hikmahnya juga. Hikmahnya biar ya mungkin saja nanti ini juga bermanfaat bagi saya, karena saya juga semakin mengenali diri saya kalau masih kurang dalam berorganisasi, dalam mengatur orang lain. Jadi sebenarnya mungkin bisa saya simpulkan dari permasalahan tersebut sebenarnya sudah mungkin bisa dikatakan selesai, karena beberapa persoalan juga sudah terlewati dengan baik meskipun sedikit berusaha lebih keras dan sedikit mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Nah, jadi mungkin dari saya sampaian ini sangat
berpotensi untuk menjadi orang yang baik ke depannya, berpotensi untuk menjadi pemimpin ke depannya dengan beberapa sikap bijak yang diambil untuk keputusan bersama teman-teman dan untuk diri sendiri. Mungkin ke depannya aman bisa lebih baik lagi. Ya, kalau itu saya percaya juga pada diri sendiri. Kalau segala sesuatu yang dihadapi sekarang, kesulitan sekarang itu mungkin akan membuahkan hasil di waktu nantinya. Nah, itu juga kadang saya juga tetap berpikir, meskipun hal ini selesai, kayak asistensi mengajar ini selesai, meskipun ini sudah selesai, pasti nanti juga ada momen lagi ketika itu saya dijadikan sebagai koordinator juga. Entah itu di lingkungan kecil seperti lingkungan kelas atau apa namanya di pondok, di kamar, di asrama. Nah, itu kan pasti itu ada. Dan itu meskipun tidak ada juga saya merasa kalau hidup bersama itu harus ada yang menjadi seperti pemimpin, meskipun tidak ada tidak ada simbolis untuk menjadikan kamu sebagai ketua, kamu sebagai koordinator, tidak harus ada itu. Intinya saja di beberapa kamar di pondok, nah itu tidak ada sistem seperti itu, tapi ada anak yang menurut saya memang menonjol di gaya bersosialisasinya. Saya sangat tertarik juga sama anak tersebut. Saya juga sering dekat dengan dia, sering main kemana-mana sama dia. Nah, itu saya merasa dia itu lebih enak mengajak mau kemana, enak mengajak mengikuti kegiatan positif apa. Nah itu, sepertinya kayak perlu seperti itu, kayak menaungi teman-teman yang lain. Nah, sedangkan saya kayaknya seringan sendiri. Ya memang sendiri sebenarnya tidak salah. Kalau hal tersebut bisa membuat saya tetap melangkah maju kan ada itu kan, mengajak tapi yang diajak tidak mau, tapi akhirnya tidak jadi, kan ada itu. Kalau saya lebih ngajak, ya kadang ngajak. Kalau nggak ngajak ya sendiri. Kalau ngajak terus yang lain nggak mau, ya tetap jalan sendiri. Seperti itu. Cuman saya tetap itu pengen ini kalau ini berapa dulu, ingin juga ramai sama teman-teman, ikut berbaur juga sama teman-teman. Meskipun ya sekarang selama ini juga berbaur, tapi kayak merasa kurang gitu. Teman-teman kayak ya memang mengenal, memang dekat, tapi ada yang kurang gitu. Sebenarnya ada lagi problem tentang pendidikan. Itu tentang sekarang kan sudah semester 6, menginjak semester 7 itu ada program fast track. Nah, sebenarnya itu kesempatan yang sangat bagus. Cuman melihat potensi saya itu sepertinya kayak kurang mendukung. Tapi meskipun demikian, mungkin saya akan coba. Yang saya pikirkan itu cuma satu hal yang sudah sepertinya terlalu kuat juga melekat di saya. Yang pertama, saya emang agak suka kalau ada program-program tersebut. Seperti yang pertama dulu, pas pertama masuk di UIN itu ada program siswa teladan. Nah itu pengen, tapi ternyata tidak dapat. Terus kemudian pas masuk udah di dalam, udah di kelas A waktu itu. Nah itu kan sudah masuk kuliah semester 1. Nah itu ada program ICP. Nah itu juga tertarik juga masuk, dan sekarang juga masuk. Nah sebenarnya harapannya juga bisa maksimal, karena ICP itu kan program internasional. Nah pikiran saya waktu itu ya saya bisa belajar bahasa internasional juga, bahasa Arab, bahasa Inggris. Namun di keadaannya ya ternyata seperti ini, saya tidak bisa memaksimalkan, dan di program tersebut juga sepertinya belum berjalan dengan baik. Tapi sebenarnya bukan salah programnya,
seharusnya kan saya sendiri harus sadar kalau kelas ICP itu internasional, harusnya saya yang mengejar, saya yang berusaha untuk mempelajari keduanya. Nah seperti itu kayak pengen gitu, pengenan. Nah sekarang ini fast track itu juga sama, kayak pengenan. Cuman untuk takutnya nanti setelah pengen sudah masuk jadi, nah ternyata pas dalam program tersebut saya tidak bisa maksimal. Nah itu sering kepikiran di kepala. Jadi entah ini nanti kayaknya kalau memang jadi ya berarti harus berjalan meskipun, tapi tetap di dalam pikirannya itu kayak ini paling ikut-ikutan aja. Tapi ya harapannya memang kalau bisa ya ikut gitu. Nah itu. Tadi Saman kan sudah cerita tentang bagaimana di pendidikan di kuliah, terus pendidikan di pondok, juga bersosialisasi. Mungkin saran dari saya, Saman bisa memfokuskan bagaimana Saman ini tuh yang ada to-do list-nya gitu. Jadi apa sih yang menjadi poin utama di kehidupan saya saat ini sih? Nah, itu mungkin bisa diselesaikan dari yang pertama dulu. Kalau dari saya, Saman kan sekarang semester 6 nih ya, udah mau lulus juga. Mungkin bisa difokuskan lagi di pendidikannya. Kalau mau ikut fast track itu juga nggak apa-apa, kalau bisa menunjang dari sistem pendidikan dari Saman sendiri. Nah, yang pertama tentang pendidikan itu, karena sekali lagi kita sudah di semester akhir. Terus tentang sosial dan juga pondok itu kan mungkin Saman bisa melihat dari potensi diri sendiri, bagaimana bisa berjalan dengan bersamaan atau harus ada salah satu yang dikorbankan begitu. Jadi tetap harus mempunyai to-do list-nya poin per poin. Apa sih yang harus aku kerjakan hari ini? Apa sih yang harus aku korbankan untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin lebih penting menurut saya. Jadi untuk sebuah kebingungan bagaimana saya harus berjalan saat ini, itu tetap harus ada poin-poin terpenting yang bisa dilakukan seseorang itu. Mungkin dari saya seperti itu. Jadi sarannya sampean mungkin bisa lebih melihat diri sendiri. Apa sih yang mau saya capai pertama atau saya capai duluan itu sebelum dari ketiga hal itu. Karena ini juga menyangkut tentang pendidikan. Pendidikan kan banyak, di pondok juga pendidikan, sosial juga termasuk pendidikan, dan pendidikan itu sendiri. Mungkin dari saya seperti itu. Iya, mungkin ya itu namanya terkait sih yang buat tulis. Nah itu memang dulu juga saya sering menulis beberapa hal atau tugas-tugas tertentu atau sifat-sifat tertentu yang mungkin saya hilangkan dan sifat-sifat tertentu yang mungkin harus saya perbaiki. Nah cuman kemarin ternyata masih belum konsisten dalam menulis journaling. Karena kan kita kan pernah banyak muncul kan sekarang kan kayak di Instagram juga mensiarkan membumingkan jurnal harian, journaling. Nah itu tentang apa yang mau dikerjakan besok dan apa yang harus dilakukan, terus apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Nah itu sepertinya sangat penting. Mungkin untuk saat ini ya itu tadi saya harus lebih aktif, lebih memulai lagi lah istilahnya. Soalnya kemarin kan sudah pernah berjalan cuma kurang konsisten. Ya mungkin dari list-listan yang telah Saman buat itu bisa diistiqomahkan lah intinya ya. Diistiqomahkan bagaimana harus membatasi diri sendiri, harus berjalan di jalan yang memang sudah dipilih awalnya. Kenapa demikian? Karena biar kita terfokus pada hal yang mau kita tuju awalnya. Ya. Mungkin seperti itu dari saya. Gimana? Kalau sekarang sih ya mungkin sudah lumayan lah, soalnya keadaan sekarang sudah lumayan, soalnya yang asisten mengajar juga sudah selesai, terus beberapa tugas UAS jadi lebih ringan juga, jadi tidak terlalu kepikiran. Terus untuk teman-teman yang di pondok dan di kampus ya lumayan sudah membuat saya
saya buat untuk pelajaran saya juga. Jadi insya Allah saya sudah menyadari keadaan sekarang, dan semoga untuk kedepannya saya juga bisa menghadapinya. Saya yakin kalian pasti bisa menghadapinya. Ya, tentu. Sudah. Terima kasih waktunya. Karena ya saya ini sebenarnya tidak sering untuk berbicara sesuatu hal, tapi ya mungkin memang perlu untuk berbicara dalam kondisi tertentu. Mungkin kalau butuh sesuatu atau butuh apa bisa bilang ke saya apa yang dibutuhkan, bisa butuh cerita dan butuh bantuan apapun Pak. Iya. Semoga sehat selalu, semoga dilancarkan apa yang diinginkan. Ya, siap. Sama-sama Kak Ana juga semoga dilancarkan. Iya. Udah. Tidak semua orang dapat dengan mudah mengatakan bagaimana permasalahannya. Konselor harus menjadi pendengar yang baik dan rasa peka yang tinggi pada klien. Tidak semua klien butuh solusi. Terkadang, mereka hanya butuh didengar. Dengan tujuan sama, rasa tenang, dan keyakinan kepada dirinya sendiri.